saya ingin sampaikan, baik secara pribadi ataupun maklumat yang sebenarnya antum sendiri sudah mengetahui tentang fadail Ramadan, fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan. Sehingga banyak sekali para ulama baik salaf ataupun khalaf, kalau ada kata salaf, ulama-ulama salaf bukan berarti pondok pesantren salaf, bukan. Ulama salaf ini dikategorikan mereka para sahabat dan tabi'in, kemudian tabi'in. Sahabat adalah orang-orang yang hidup dan sempat bersuah dengan baginda Rasul. Itu sahabat. Ya. Kalau orang yang hidup zaman Rasul tapi tidak pernah bersuah dengan baginda Rasul, dia tabi'in namanya. Ya. Orang setelah itu, ya, ahsanul qarni tsumma yadihi wa yadihi wa yadihi, sebaik-baik masa adalah masaku. Masa kehidupan baginda Rasul dengan para sahabat. Kemudian setelahku dan setelahku seterusnya. Nah, kemudian sahabat sekalian a'izza billah, maka para ulama salaf itu kategorinya adalah mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Kemudian keempat imam tersebut Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bukan berarti menggurui antum sekalian, tapi sedikit kita bercerita tapi ada landasannya. Ya, karena ini ada kalimat haddasana, berarti ada yang meriwayatkan. Jadi kalau ada orang bercerita tentang agama tidak ada landasan, tidak ada sanadnya, tidak ada periwayatan, bisa itu omong kosong. Bahkan baginda Rasul telah mengancam, kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang berbohong, dia bercerita mengaku-ngaku pendapatnya dari baginda Rasul, maka sungguh jikalau itu bohong, maka nanti di neraka akan ditempatkan dalam satu kursi yang terbuat dari api. Wal a'yadu billah wala na'udzu billahi min dzalik. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah telat memang saya bercerita tentang keagungan, kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Kalau kita berbicara keagungan, maka kita juga kadang terkesima dengan satu situasi, dengan satu tempat rekreasi lah. Contohnya, bagaimana kalau kita bercerita tentang Hyundai, ya, tentu punya spesifikasi tersendiri. Ya, orang-orang yang pernah ke Hyundai bisa bercerita panjang lebar. Kalau saya alhamdulillah dan mudah-mudahan tidak. Ya, orang yang bercerita Everland, orang yang bercerita tentang apa New York, bercerita tentang apa saja, ya, dia akan mengagung-agungkan dan bahkan mungkin teman-teman sekalian akan sangat terkesima bagi orang yang mendengarnya. Nah, bulan Ramadan ini jarang sekali diceritakan apa sih sebenarnya di dalam bulan Ramadan itu. Sehingga puasa kita ini terkadang biasa-biasa saja, nggak ada gregetnya, Pak. Ya wis, kuat ya lanjut, dikuat ya wis. Aslinya kan gitu nantinya. Kenapa? Karena nggak ada targhib. Targhib itu apa? Dorongan. Tidak ada pengetahuan tentang keutamaan di dalam bulan Ramadan. Nah, walaupun agak telat ini saya kasih tahunya, ya. Nah, sedikit lah kita berbicara tentang bidadari surga yang sedang menanti orang-orang yang berpuasa. Para bidadari urusannya lain lagi, ya. Yang akhwat bidadara lah, ya. Akhwat bidadara. Boleh saya berbicara 10 menit aja, ya. Nanti 5 menit saya pamitan. Saya mau pamitan, ya. Karena saya harus ditugaskan kembali dakwah di lain tempat lagi, Pak. Nantilah setelah ini kita ngobrol lagi. Ini berbicara tentang keagungan bulan Ramadan. Haddatsana Muhammad bin Abi Saminah. Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Saminah, dari Abdullah bin Raja, dari Jarir, dari Nafi bin Burdah, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat baginda Rasul yang paling miskin, Pak. Paling miskin. Tapi nggak perlu kesah kayak kita. Nggak perlu kesah. Kita mah motor punya, ya. Istri juga gelangnya, atau gelang, ya, roncong-roncong, ya, masya Allah.
sepatu boleh ganti-ganti terus, tapi Rasulullah tetap jalan. Ibnu Mas'ud ini tidak. Ya, Ibnu Mas'ud ini terkenal sahabat yang paling miskin, Pak. Di samping sahabat-sahabat yang lain, pekerjaannya tukang nyari kayu bakar. Kalau ada ya bisa dapat makanan, kalau nggak dapat kayu bakar ya puas. Itulah Ibnu Mas'ud. Makanya Ibnu Mas'ud ini dilegendakan sebagai orang yang memiliki ijazah surah Al-Waqi'ah. Ya, surah Al-Waqi'ah yang sering kita baca. Itu asal muasal ceritanya dari Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud syakaratul maut, ya, hendak meninggal, ditanya oleh para sahabat-sahabat inti. Nah, kalau ditanya sahabat inti siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan sampai kalah sama anak-anak kita yang di ibtidaiyah ya. Sahabat inti siapa? Ya Muhammad, ya si Rohman. Taunya ini. Masya Allah. Nah, itu. Ditanya oleh para sahabat ya Ibnu Mas'ud. Ente ini dalam posisi seperti ini, adakah satu hal yang bisa saya bantu, kata Abu Bakar? Bisakah apakah kamu perlu akan dokter? Kata Abu Bakar. Oh, tidak usah, dokterku Allah. Kemudian tanya Umar, wahai Ibnu Mas'ud, butuh apa engkau? Apakah ada satu hal yang engkau butuhkan untuk sepeninggalnya engkau buat anak-anakmu? Tidak. Sungguh aku telah wariskan kepada anak-anakku satu surah, di mana jikalau orang bisa membaca setiap malam akan surah itu, maka lam tafutku abadan, dia tidak akan tertimpa satu kefakiran selama-lamanya. Mahia suratul Waqi'ah. Tematiknya, matematiknya gampang saja. Ini ada yang mau belanja nggak? Ngomongnya agak lebar. Gak ada ya? Ada ya? Kalau ada kita kata aja nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Lanjut ya. Ayo. Kenapa? Kok Waqi'ah urusannya sama rizki kan gitu? Kita bertanya. Apalagi ceramah-ceramah siapa? Yusuf Mansur. Ya? Waqi'ah sama rizki apa kaitannya? Pak, gini yang jadi masalah. Kita ngelebar pembicaraannya. Al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis shalah. Wasirru bil Qur'an kasirri bis shalah. Orang yang membaca Quran dengan suaranya dikeraskan itu ternilai sebagai sedekah yang terang-terangan. Orang yang membaca Quran pelan-pelan buat sendiri saja juga sama, itu sebagai terhitung sedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka orang baca Quran nilainya ada nilai sedekah. Kalau sedekah, Allah akan kasih pahala berapa? Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbat, satu butir tumbuh 7. Dalam setiap satu buahnya tumbuh berapa kebaikan? 100. Masya Allah. Satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Berarti satu huruf Al-Quran itu ternilai sedekah. 10 dikalikan 7 dikalikan 100. Jadi 7.000 kurang lebih. Waduh, Waqi'ah berapa huruf ya Pak? 1.500-an mungkin ya, atau 1.400 huruf. Masya Allah, 1.400 huruf dikalikan 7.000. Duit nggak? Duit. Kenapa saya katakan duit? Man qara'al Qur'an summa hafidhahu summa da'a amana alaihi alakum minal malaika. Ini yang jarang dipraktekkan orang nih. Orang baca Quran selesai sudah tutup aja. Shadaqallahul adzim, dicium ya sampai bawah. Nyiumnya ya, habis cium taruh. Lupa satu adabnya. Yang kata Nabi tadi, orang yang habis baca Quran, kemudian dia menghayatinya, kemudian dia berdoa, maka sungguh doanya itu akan diamin oleh ribuan malaikatnya Allah. Makanya baca Quran walau satu ayat, ya, yang penting suci, ya, suci habis wudu, duduk sebentar, ya, baca Quran, Yasin. Ibu manggil, Pak cepetan, sabar rondon, dulu, ya udah, Shadaqallahul adzim. Doa dulu, jangan langsung buru, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah,
Aku sudah baca Yasin 2 huruf. Engkau berjanji kepada orang-orang pembaca Al-Quran akan menghadiahkan